Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih beberapa pengantar dulu sebelum menjawab pertanyaan ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, hadis yang panjang ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Kata Nabi SAW, "Wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan." Ya, sebelumnya wa ma'ahu ar-rahid atau ar-ruhaid. Kata Nabi, saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu cuma 3-9 orang. Ya, sedikit sekali ya. Ada nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikutnya 3-9 orang. Kemudian kata Nabi, warajul ma'ahu wan nabi ma'ahu rajul warajulan. Ada seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Kemudian kata Nabi apa? Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Saya membaca hadis ini jamaah sekalian, saya bilang, orang ketika hadir seperti ini ada berapa orang ini? Lumayan kan? Artinya dengan seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu. Ada yang ternyata yang pengikutnya cuma 1-2 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Sehingga ketika ada yang hadir di pengajian, apalagi di akhir zaman seperti ini, maka ini nikmat yang begitu agung, begitu mulia jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita punya kewajiban bersama, yaitu menuntut ilmu agama. Ya, sebagaimana hadis yang selalu kita jadikan muqaddimah kajian kita ini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia seorang pejabat, dia seorang ASN, seorang petani, pedagang, apalagi ustadz, ya, apalagi ustadz yang petuahnya itu didengar oleh kaum muslimin. Kalau dia bicara didengar oleh orang, maka dia harus belajar. Kalau dia tidak belajar, maka dia akan menyesatkan umat. Nah, apapun profesinya, Nabi tidak mengatakan dia harus ustadz baru belajar, tidak. Tapi semuanya, selama dia seorang muslim, ketika dia sudah bersyahadat, maka dia wajib belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga, ya, apakah harus di sini? Jawabannya tidak, ya. Apakah harus di Nurul Huda di kajian ini misalnya? Jawabannya tidak. Ya, bisa di tempat lain, ya, yang di situ diajarkan qala Allah, qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Ya, ini firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Ingat ya, ini penting. Qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu penting. Tapi yang ketiga ini juga sangat penting, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang punya dalil. Tentu ada orang yang suka membunuh, misalnya dia bom gereja atau dia bom diskotik, mereka juga punya dalil Al-Quran, ya. Contohnya apa? Wa qatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang-orang musyrik itu. Dalilnya ada. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu juga ada dalilnya. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Tapi apa? Dibangun di atas pemahamannya siapa? Kan begitu. Ya, pemahaman dia sendiri bisa jadi, atau pemahaman yang menyimpang. Sehingga memahami Al-Quran dan Sunnah harus kembali pada pemahaman para sahabat. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi setiap orang punya dalil, tapi di atas pemahamannya siapa? Ya. Adapun yang kita sampaikan di sini jamaah sekalian, itu sama sekali tidak ada dari pikiran saya. Ya. Ada sesuatu yang saya jawab, tidak saya cantumkan perkataan para ulama. Karena menyembunyikan karena bisa jadi ulama ini dianggap radikal mungkin di pemahaman sebagian orang, sehingga perlu untuk disembunyikan, cukup saya sampaikan saja. Tapi semuanya didasari dengan perkataan para ulama kita, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi dan